Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas materi tentang Quran hadis, ya, yang berkaitan dengan mengkaji surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, ya. Pertama dan utama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya. Dua kali sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Ala hadin niyah wa likulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan mengkaji surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Memahami kandungannya, ya. Dan di sini ada surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Nanti kita akan bagaimana isi kandungan Al-Quran terkait dengan surah tersebut, ya. Jadi ternyata di dalam surah tersebut mengandung ada yang disebut dengan tauhid, ya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Pertama, kita akan memahami apa itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Menciptakan rezeki, mengatur segala urusan, hidupkan, mematikan, dan sebagainya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid adalah kepercayaan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sembahan yang benar, ya. Jadi tauhid uluhiyah ini mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba yang diperintahkannya, seperti berdoa, ya. Kemudian ada rasa takut, permohonan, ya. Kemudian ada tawakal, berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan, perlindungan, dan sebagainya hanya kepada Allah. Ini merupakan penyebaran daripada tauhid uluhiyah, ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada surah Al-Fatihah, ya. Kita pahami bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ulumul Quran, ya, pembuka, ya, pembuka Al-Quranul Karim. Ada 7 ayat, ya. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Oke, sekarang kita masuk kepada kandungan daripada surah Al-Fatihah. Pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 4, ya, berisi tentang tauhid rububiyah, ya. Surah ini dimulai dengan lafaz basmalah, ya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah benar-benar mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia. Kemudian pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam, ya. Allah yang menciptakan, Dia pula yang memelihara dan menguasai alam semesta. Keyakinan seperti inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Selanjutnya, pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, ya, tentang kasih sayangnya kepada makhluknya,
Hal ini menunjukkan bagaimana kepedulian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ciptaannya. Ayat selanjutnya yang keempat dijelaskan bahwa tentang adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Pada hari itu manusia akan menerima balasan dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Amal baik akan dibalas dengan surga, kenikmatan surga. Sedangkan amal buruk akan dibalas dengan siksa atau azab api neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah ayat ke-5 dan ke-7 berisi tentang tauhid uluhiyah. Pada ayat ke-5 dijelaskan sikap pernyataan bahwa hanya kepada Allah kita akan menyembah dan hanya kepada Allah kita akan memohon pertolongan. Ya. Jadi kita menyerahkan kepada Allah. Kita akan menyembah bahwa kita memohon kepada Allah. Ya, kita memohon pertolongan. Ya. Ini menunjukkan bahwa tauhid uluhiyah. Kemudian ayat ke-6 sampai dengan ke-7 mengingatkan kita agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sang penentu segala sesuatu, sebagai makhluk ya yang lemah, manusia harus banyak-banyak memiliki harus banyak-banyak memohon kepada Allah karena manusia tidak luput dari yang namanya kekurangan. Kita masuk kepada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kita langsung kepada materi ya atau isi kandungan. Insya Allah semuanya sudah menghafal surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Masuk kepada isi kandungan An-Nas ya. Surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 2 menjelaskan tentang bentuk tauhid rububiyah. Ayat pertama memberi petunjuk kepada manusia agar mengakui kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara dan penguasa. Pada ayat yang kedua ya, di dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia adalah raja manusia yang menguasai manusia. Dia yang berkuasa mengatur manusia. Manusia harus mengakui kebesaran dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Jadi memang ayat ini mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan atau Raja dari seluruh manusia. Ayat yang ketiga merupakan ajaran tentang tauhid uluhiyah. Lafaz ilahin nas ya pada ayat ini mempunyai arti sesuatu yang dikagumi, dipuja, ditaati dan akhirnya disembah. Setelah mengakui Allah SWT sebagai pencipta, pemelihara, penguasa dan sesembahan manusia, sudah semestinya ia meminta perlindungan kepadanya. Ayat 4 dan 6 menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang sering dihadapi manusia. Kejahatan itu berasal dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Kejahatan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kandungan surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Tauhid rububiyah pada surah ini terdapat pada ayat 1, yaitu tentang peringatan agar kaum muslimin selalu berlindung kepada Tuhan pencipta manusia ya, dengan tujuan supaya mereka terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk yang telah diciptakannya. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya berisi tentang jenis-jenis kejahatan. Kemudian masuk kepada surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas berisi tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, isi tauhid uluhiyah, yaitu pengakuan bahwa tidak ada ilah ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua ya. Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad, berisi tentang pengakuan bahwa Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Dia yang menciptakan semua makhluk. Ayat yang ketiga ya, dan keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri sehingga tidak pantas jika dia memiliki orang tua ataupun anak. Ya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah, baik sifat maupun
keadaannya. Jadi Allah itu ahadun satu, ya, tidak punya orang tua dan tidak punya anak, ya. Itu jelas di dalam Islam bahwa tauhid itu adalah mengesahkan satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait bagaimana kita mengkaji, ya, kandungan surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan singkat ini, ya, semuanya bisa lebih banyak mencari lagi, ya, bisa lebih banyak mengkaji lagi terkait dengan surah ini, karena ini sangat terbatas. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.